sholatnya dua sahabat Muhajirin dan Ansor. Ketika Nabi SAW kembali dari suatu peperangan, beliau berhenti di suatu tempat dan bersabda, "Siapakah yang siap menjadi penjaga pada malam ini?" Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dari kalangan Muhajirin dan Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu dari kalangan Ansor berkata, "Kami siap berjaga malam." Kemudian Nabi SAW menyuruh mereka agar berjaga di sebuah bukit yang terdapat jalan bagi musuh untuk menyerang. Keduanya pergi ke bukit tersebut. Setibanya di sana, pemuda Ansor berkata kepada saudaranya Muhajirin, "Mari kita bagi malam ini menjadi dua bagian. Bagian malam pertama, aku yang berjaga dan engkau beristirahat. Dan bagian kedua, engkau yang berjaga dan aku yang beristirahat. Sehingga malam ini dapat kita jaga secara bergantian. Jika terasa ada musuh yang datang, maka yang berjaga dapat membangunkan kawannya yang tidur. Jika kita berdua berjaga bersama-sama, bisa-bisa kita mengantuk." Maka pemuda Ansor mendapat bagian jaga pertama dan pemuda Muhajirin tidur. Sambil bertugas, Abbad radhiyallahu anhu mendirikan sholat. Ternyata ada seorang musuh yang mengintainya. Dari jarak jauh, musuh itu membisikkan anak panahnya ke arah Abbad. Tetapi Abbad radhiyallahu anhu masih tegak, tidak goyah sedikit pun. Musuh pun melepaskan lagi anak panahnya. Abbad tetap berdiri tegak. Musuh kembali melepaskan anak panahnya yang ketiga. Setiap anak panah menancap di badan Abbad, ia langsung mencabut dan melemparkannya dengan tangannya. Kemudian ia meneruskan sholatnya. Ia mengerjakan ruku dan sujud dengan tenang. Selesai sholat, Abbad radhiyallahu anhu baru membangunkan kawannya. Ketika musuh melihat ternyata mereka dua orang, ia segera melarikan diri. Ia tidak tahu berapa banyak tentara Islam di tempat itu. Ketika bangun, Ammar radhiyallahu anhu melihat badan Abbas radhiyallahu anhu penuh darah dan bekas 3 anak panah di tubuhnya. Ammar radhiyallahu anhu berkata kepada Abbas radhiyallahu anhu, "Subhanallah, mengapa engkau tidak membangunkanku dari tadi?" Jawab Abbas radhiyallahu anhu, "Ketika tadi aku sholat, aku mulai membaca surat Al-Kahfi dan hatiku enggan untuk ruku sebelum menyelesaikan surat ini. Namun aku merasa aku bisa mati jika dipanah terus-menerus sehingga tugas dari Rasulullah SAW untuk berjaga tidak tertunaikan. Aku mencemaskan keselamatan Nabi SAW. Jika tidak, akan kuselesaikan bacaan surat itu sebelum ruku, walaupun aku harus mati." Baihaqi, Abu Daud. Demikianlah sholat para sahabat radhiyallahu anhu dan betapa asiknya mereka sholat. Walaupun panah demi panah menancap di tubuh dan darah mengalir dari lukanya, ia tetap asik sholat tanpa goyah sedikit pun. Sedangkan sholat kita hanya karena nyamuk, pikiran kita menjadi kacau. Apalagi jika lebah yang datang. Ada perbedaan pendapat fiqhiyah mengenai darah yang mengalir dalam sholat. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi berpendapat dapat membatalkan wudhu, sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak membatalkan. Barangkali seperti itulah pendapat para sahabat radhiyallahu anhu, atau hal itu belum diteliti karena Nabi SAW tidak ada di tempat kejadian, atau karena belum ada hukum terhadap hal tersebut.